keadaan mahasiswa hari ini terkait dengan riset-riset yang mereka lakukan gitu, Mas Nanang sendiri gimana? Ya, baik. Mereka punya kemampuan. Tinggal bagaimana para dosen ini bisa mendampingi mahasiswa. Di Fakultas Teknik saya ingat betul, itu ada Mas Yuwan, saat itu dia aktif melakukan pendampingan. Melakukan pendampingan mahasiswa sehingga sampai dia berprestasi di nasional dalam bidang karya ilmiah, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Sivitas Akademika Universitas Bangka Belitung dan seluruh masyarakat di Kepulauan Bangka Belitung. Pada kesempatan kali ini berbahagia sekali saya hadir di antara para penonton semua untuk mengisi podcast UBB. UBB Bekisah kali ini memang menarik karena kita sudah kehadiran tamu di ruang podcast kita. Mungkin langsung saja saya sapa, di sini sudah ada Mas Nanang Wahyudin sebagai narasumber kita. Apa kabar Mas Nanang? Alhamdulillah baik, Mas. Baik, seger ya kelihatannya. Seger, Oke, pada kesempatan kali ini kita akan bincang lebih banyak terkait dengan tema kita, yakni menuju universitas riset antara visi UBB dan kebutuhan pendidikan tinggi. Artinya teman-teman semua, para penonton, kita akan menggali lebih dalam terkait dengan bagaimana riset itu berkontribusi serta menjadi tonggak inovasi bagi dunia pendidikan tinggi dan kebutuhan kita ke depan. Mungkin Mas, sebelum kita masuk dan ngobrol panjang, kita pengen memperkenalkan Mas Nanang nih kepada para penonton kita. Mas Nanang ini sekarang dosen di prodi apa ya, Mas? Manajemen, Mas, Fakultas Ekonomi. Oke. Mas Nanang sekarang dosen di Fakultas Ekonomi. Jurusannya manajemen ya, mengajar di jurusan manajemen. Betul. Dan sedang dibebani tugas tambahan sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Bangka Belitung. Ya. Oke. Mas Nanang, sebelum kita nanti masuk ke dalam obrolan kita yang detail terkait dengan kebutuhan riset itu seperti apa dan bagaimana, saya ingin tahu nih, menurut Mas Nanang sendiri gitu, bagaimana kita memaknai slogan yang ingin kita capai, yakni universitas riset gitu, dan ini menjadi slogan yang seharusnya menjadi tujuan bersama, bukan hanya Mas Nanang sebagai ketua LPPM tapi juga seluruh Sivitas Akademika, baik itu dosen dan seluruh stakeholder di bawahnya gitu, baik itu mahasiswa dan lain-lain gitu. Nah, bagaimana Mas Nanang melihat slogan universitas riset itu di dalam memaknai tugas Mas Nanang sebagai ketua LPPM hari ini gitu? Ya, baik Mas Ari. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa, Mas Ari. Pagi hari ini kita mendiskusikan ataupun kita membahas mengenai riset ya, visi besarnya UBB. Jadi sebelum kita berbicara pemaknaan terhadap riset, Mas Ari, seperti yang kita ketahui ya, bahwasanya kalau kita ingin memikirkan sebuah kemajuan, memikirkan masa depan, kita awali dengan riset. Nah, saya kira di sini UBB menuliskan riset menjadi universitas riset itu tertulis menjadi sebuah visi. Institusi, negara atau apapun itu, meskipun dia tidak menuliskan itu menjadi negara riset dan sebagainya, tetapi pasti melakukan riset. Apalagi UBB, para pendahulunya, para pendirinya menetapkan UBB ini menjadi universitas riset gitu. Jadi saya kira ini sebuah cita-cita yang sangat luhur, sangat baik gitu ya. Dan di sini memang kita semua, betul Mas Ari, kita semua memiliki bisa dikatakan kewajiban bersama Sivitas Akademika untuk mendukung program riset ini. Nah, berbicara memaknainya, Mas Ari, ini memang beraneka ragam ya. Yang kami kebetulan saya diamanahkan di LPPM, tentunya itu menjadi unit yang memang fokusnya di bidang itu gitu, kepanjangan tangan dari pimpinan ataupun Pak Rektor. Jadi kalau kita lihat seperti yang disampaikan, harapannya kalau riset ini kan menjadi sebuah terobosan, inovasi dan tentunya pengembangan baik dari sisi keilmuan maupun apapun itu. Nah, namun memang dalam pemaknaannya masih banyak nih, atau mungkin kita sendiri ya, ataupun rekan-rekan kita yang lain ataupun para peneliti, riset itu masih dimaknainya menjadi sebuah kewajiban. Karena dosen itu kan wajib tridharma. Ya benar. Sehingga riset ini menjadi salah satunya gitu. Jadi memang itu kita akuilah, ada sebagian yang menganggapnya ini hanya sebagai kewajiban.
ada yang sebagai rutinitas karena dosen tadi meneliti, mengabdi dan mengajar gitu salah satunya. Tapi alhamdulillah semakin ke sini ada yang memaknainya sudah mulai Civitas Akademika khususnya dosen-dosen kita itu mencari inovasi, temuan-temuan dan yang itu bisa diimplementasikan. Sudah banyak dosen-dosen kita itu melakukan riset-riset ya memberikan sebuah inovasi ataupun kebaharuan dan itu menjadi nilai bagi untuk pencapaian riset kita. Mungkin itu secara umumnya, Mas Ari. Oke, menarik. Selanjutnya nih Mas, saya ingin bertanya terkait dengan kebutuhan inovasi gitu. Ketika kita bicara inovasi, tentu yang saya pahami sendiri ya sebagai dosen dan sebagai tentunya bagian di dalam orang-orang yang memikirkan kemajuan ke depan gitu. Betul. Bahwa segala sesuatu itu harus dibangun dengan evidence atau bukti-bukti ilmiah gitu. Nah, persyaratan akan kemajuan itu harus ditopang dengan bukti yang kuat gitu. Nah, untuk mencapai kualitas riset yang baik gitu, tentu kita akan melihat seperti apa nih Mas Nanang sebagai ketua LPPM itu betul. memaknai itu tadi, kemudian mengaktualisasikan ke dalam tugas dan tanggung jawab Mas Nanang sekarang sebagai ketua LPPM untuk mencapai kualitas itu seperti apa visi yang ingin yang ingin dilakukan oleh LPPM sendiri hari ini gitu. Ya, betul Mas. Jadi dalam rangka mencapai itu kan tentunya sebagai lembaga yang diamanahkan dalam bidang riset, apa sih yang bisa kita dorong, yang bisa kita kerjakan ataupun wewenangnya agar berbicara kualitas ataupun inovasi yang dihasilkan oleh dosen bisa maksimal. Tentunya ini juga telah dilakukan oleh beberapa ketua peneliti sebelumnya, ketua lembaga sebelumnya. Kita terus melakukan penyempurnaan dan penyempurnaan. Salah satu yang harus terus kita lakukan adalah peningkatan kapasitas, Mas. Jadi peningkatan kapasitas SDM kita atau khususnya dosen itu tidak berhenti ya. Jadi harus terus ditingkatkan. Jadi ada peningkatan kapasitas, kemudian ada fasilitasi. Yang tidak kalah pentingnya adalah fasilitasi. Bagaimana kita mau menghasilkan penelitian yang berkualitas kalau dukungan anggaran salah satunya itu masih sangat minim. Nah, alhamdulillah pimpinan UBB, rektor khususnya itu memiliki komitmen yang sangat baik sehingga dari tahun ke tahun pendanaan salah satunya untuk mendukung pelaksanaan penelitian itu semakin ditingkatkan. Jadi itu saya kira beberapa. Kemudian ini yang harus kita lakukan adalah dalam rangka mendukung itu peningkatan kolaborasi, Mas. Kolaborasi multi stakeholder. Jadi ini yang sangat-sangat penting, kolaborasi itu. Sehingga kolaborasi itu menjadi tagline kami juga di LPPM ya. Kolaborasi and sinergi Research University. Jadi dalam mencapai itu kita butuh kolaborasi dan sinergi. Nah, alhamdulillah kita sudah kalau di tingkat lokal maupun nasional kita sudah mulai lokal kita alhamdulillah sudah kepercayaan masyarakat dan beberapa stakeholder itu sudah cukup baik. Jadi tinggal kita pertahankan dan kita tinggal terus menaik tingkat. Jadi saya kira dengan seiringnya itu tadi ya kapasitas, fasilitasi dan kolaborasi. Tiga itu menjadi poin penting dalam pengembangan peningkatan kualitas mutu publikasi penelitian tentunya di bidang riset. Begitu Mas Ari. Kalau kita flashback ke belakang, kita sedikit mundur ke 5 tahun belakangan gitu. Apa saja yang kemudian sudah dicapai oleh LPPM sendiri gitu terhadap kontribusi riset di mana kan kita ingin mencapai universitas riset yang tadinya kita ingin tuju bersama gitu. Seperti apa itu Mas Nano? Oh, baik. Terima kasih. Kalau kita berbicara 5 tahun yang lalu pencapaian LPPM katakanlah itu alhamdulillah sangat banyak Mas. Sangat banyak sekali. Namun sebelum saya menceritakan ke pencapaian-pencapaian LPPM ini, saya ingin menyampaikan sedikit tentang para pendahulu LPPM. Karena saya selaku ketua tentunya sangat mengapresiasi dan menghargai para ketua LPPM yang sebelumnya, Mas. Jadi yang pertama itu ada Ibu Dr. Nyayu. Saya berikan apresiasi kepada beliau karena ketika UBB pertama kali berdiri, Mas, tentunya dengan segala kondisi yang ada, alhamdulillah beliau bisa menjalankan LPPM dengan baik.
beliau kewajiban pelaksanaan pelatihan pengabdian itu ada. Dengan dana internal belum ada, Mas. Jadi saya kira itu sebuah perjuangan beliau di masa itu. Saya kira itu juga butuh diberikan apresiasi, sehingga kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Dr. Nyayu atas perjuangan beliau sehingga LPPM sampai di sini. Kemudian setelah Bu Nyayu ada Pak Dr. Nizwan. Kalau Bu Nyayu itu adalah perjuangan di LPPM di awal-awal, Pak Dr. Nizwan adalah peningkatan kerjasama. Jadi kerjasama itu sudah dilakukan oleh Pak Nizwan. Jadi mulai kerjasama mulai meningkat, Bu Nyayu juga sudah ada. Tapi maksudnya Pak Nizwan lebih meningkatkan lagi. Dan kemudian lanjut ke ketua LPPM selanjutnya adalah Pak Suhardi, mempertahankan. Kemudian lanjut ke Pak Budi. Nah, untuk Pak Budi di sini ada sebuah kebaharuan yang diberikan oleh beliau adalah beliau berhasil meminta dukungan pimpinan bahwasanya kita akan menuju bersama riset universitas. Artinya mau tidak mau komitmen pimpinan itu harus hadir. Nah, salah satu hadirnya adalah dengan fasilitasi. Pendanaan. Jadi pertama kali pendanaan diluncurkan di zamannya Pak Budi. Kemudian lanjut ke setelah Pak Budi itu kalau tidak salah ada Pak Dwi. Nah, alhamdulillah juga di masa Pak Dwi ini mempertahankan komitmen pimpinan sehingga pendanaan penelitian terus meningkat. Nah, kemudian berikutnya ada Bu Dr. Fornita. Nah, dari tahun ke tahun klaster kita itu berada pada klaster binaan, Mas. UBB salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Bangka Belitung, klaster risetnya masih binaan. Ya. Dan alhamdulillah di masanya Bu Dr. Fornita. Itu menjadi salah satu capaian LPPM juga. Akhirnya naik tingkat, kita menjadi madya di tahun 2019. Jadi itu juga salah satu capaian yang telah dicapai beberapa ketua peneliti. Nah, untuk 5 tahun terakhir khususnya di kepemimpinan saya, tadi yang saya katakan intinya itu adalah berkat dari dukungan yang sebelum-sebelumnya. Alhamdulillah, Mas, jumlah publikasi kita sangat luar biasa, kita meningkat sehingga peringkat Sinta kita itu secara Indonesia ya nasional dengan 4.000 perguruan tinggi kita bisa bertengger di nilai 150-an peringkatnya. Jadi saya kira untuk perguruan tinggi UBB gitu, di luar sana kan UBB itu siapa gitu ya. Tapi alhamdulillah dari bidang riset kita itu kami apresiasi kepada seluruh dosen yang berkontribusi sehingga publikasi kita menjadi sangat meningkat dan dari sisi Sinta. Kemudian banyak peneliti-peneliti kita seiring dengan dukungan dan dukungan pimpinan, kemudian juga dukungan para dosen dalam melaksanakan risetnya, kita banyak menghasilkan riset-riset yang itu memperoleh kebaharuan-kebaharuan, Mas, inovasi-inovasi. Kayak di FPBB itu yang ya banyak ya, salah satunya itu ada yang berfokus di pembibitan padi unggul, ada yang di probiotik, banyak sekali. Kemudian di teknik itu ada energi baru terbarukan ya, menghasilkan baterai, mencari energi alternatif, kemudian ada pembuatan dalam mendukung lada, mesin lada dan seterusnya. Jadi ada mobil listrik juga, Mas. Ini kan yang lagi hangat ya. Fakultas Teknik sudah melakukan riset tersebut. Jadi banyak beberapa yang dicapai dalam 5 tahun terakhir. Begitu juga dengan fakultas lain ya, sosial, ada ekonomi, hukum, dan sosiologi, ilmu politik dan sebagainya. Jadi ada FE, FH, dan FISIP juga mendukung. Kemudian pencapaian kami berikutnya adalah alhamdulillah dosen-dosen kita dalam menyusun buku itu semakin meningkat. Terbukti kami berhasil dari tahun ke tahun mencetak buku itu sangat konsisten ya, lebih dari 10 rata-rata. Karena menghasilkan buku tidak mudah, Mas. Benar. Jadi ini alhamdulillah kita bisa menghasilkan buku yang sangat konsisten dari tahun ke tahun. Itu merupakan sebuah prestasi. Itu terus prestasi berikutnya adalah kepercayaan masyarakat, khususnya stakeholder di tahun 2023 atau khususnya 5 tahun terakhir itu meningkat sangat drastis, Mas. Katakanlah saja dari jumlah kerjasama yang biasanya 10, 20 gitu, Mas. Sekarang di 2022 kemarin sampai dengan 46 kerjasama di bidang penelitian maupun pengabdian. Itu merupakan bentuk UPB semakin dipercaya. Maka kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh stakeholder masyarakat Bangka Belitung yang telah memberikan kepercayaannya kepada UBB melalui LPPM.
Dan tentunya ini juga hasil kerja keras teman-teman bersama. Dosen-dosen mengimplementasikan keilmuannya melalui kerjasama dan sebagainya. Jadi ini beberapa prestasi-prestasi yang menurut kami sangat signifikan terhadap UBB. Nah puncaknya Mas, ini menjadi prestasi yang sangat luar biasa adalah UBB persis di akhir tahun kemarin 2022 kita naik klaster lagi Mas. Klaster lagi. 2019 kita madya. Di 2022 sekitar butuh waktu 3 tahun kita berhasil naik kelas menjadi utama. Nah dengan kita naik utama Mas, artinya kan kita sudah disamakan dengan secara nasional gitu Mas. Benar. Jadi hanya tinggal 1 tingkat lagi untuk ke mandiri. Untuk UBB dengan usia masih belasan tahun kita sudah di utama, artinya ini bisa menjadi sebuah anugerah maupun bisa menjadi beban nih. Kalau kita tidak bisa memaknainya dengan baik. Kenapa? Karena kepercayaan nasional terhadap UBB itu dari sisi risetnya kelasnya sudah menengah ke atas Mas. Jadi riset-riset kita juga sudah bukan lagi membangun budaya riset ya. Kami kan dulu ada stepnya ya, membangun budaya, terus peningkatan kualitas, dan sampai nanti ke unggul arahnya kita. Nah kita sekarang sudah berbicara kualitas. Nah itu sehingga ini merupakan capaian yang sangat luar biasa dengan kita berada di posisi posisi utama ini, kita bisa menjadi perguruan tinggi pendamping bagi perguruan tinggi lainnya yang di madya maupun di binaan. Jadi itu Mas beberapa capaian-capaian UBB khususnya di bidang riset ataupun di LPPM yang berhasil kita capai bersama Mas. Mungkin itu. Oke, menarik sekali penjelasan terkait dengan 5 tahun terakhir, banyak ya. Tapi kemudian saya ingin menggali lebih dalam terkait dengan kalau kita bicara riset, kita butuh dorongan partisipasi dari para dosen yang menjadi objek utama dari pelaksana riset itu sendiri gitu. Dan saya ingin bertanya, seperti apa kemudian LPPM yang punya datanya nih terkait dengan antusiasme para dosen untuk kemudian bisa berkontribusi dan meningkatkan produktivitas. Nah, stimulusnya bagaimana kemudian untuk melihat rasio dosen juga? Ini rasionya berapa, kemudian yang berminat berapa setiap proposal yang masuk dari tahun ke tahun. Lalu kemudian bagaimana LPPM memaknai itu untuk meningkatkan kualitas tadi. Tadi Mas Nanang sudah bicara bukan lagi membangun budaya, tapi kita bicara soal kualitas. Nah, seperti apa kemudian jumlah signifikasi dosen kita itu berkontribusi terhadap kualitas dan bagaimana cara menstimulus agar yang banyak itu bisa berkualitas gitu. Gimana Mas Nanang? Ya, baik. Terima kasih Mas Ari. Ini juga salah satu evaluasi yang kami lakukan ya. Jadi memang ketika pertama kali dana hibah riset diluncurkan, peminatnya sedikit Mas. Peminatnya sedikit, padahal kita mengasih duit gitu ya. Tapi peminatnya nggak banyak. Jadi kami pernah di tahun berapa gitu Mas, sampai kita menghubungi, ayo dong daftar. Gitu, sampai sebegitunya. Karena budaya menelitinya belum ada Mas. Sehingga konsep kami saat itu, kita kan ada tahapannya ya. Dan alhamdulillah semakin kesini peningkatan sangat luar biasa. Kesadaran untuk meneliti itu bukan lagi dimaknai menjadi sebuah kewajiban, tetapi dia sadar bahwasanya penting gitu ya. Untuk mendukung pelaksanaan risetnya. Sehingga alhamdulillah kesadaran dosen sudah mulai meningkat dari sisi pendaftar dari tahun ke tahun, ini sangat signifikan. Nah dalam mensikapi itu kami juga terus melakukan inovasi Mas. Jadi melakukan inovasi, ada pemberian fasilitas tentang hibah itu pasti ya. Dari sisi jumlah dana terus kita tingkatkan. Nah kita tidak lagi kuantitas, kita sudah cukup. Kuantitas sudah cukup. Makanya kita sekarang sudah berbicara kualitas. Sehingga anggaran penelitian sekarang kita tingkatkan Mas. Insya Allah tahun depan juga akan terus kita tingkatkan. Jadi itu salah satu untuk mendorong agar dosen kita tadi bisa mengisi riset kita dengan kualitas yang baik. Jadi salah satunya adalah dengan pendanaan yang cukup agar penelitian dilaksanakan dengan maksimal. Kemudian ada berbagai fasilitas yang diberikan oleh kita agar terdorong. Ya salah satunya tadi ya, dengan kita melaksanakan berbagai program workshop. Kemudian tahun kemarin persisnya, alhamdulillah kita berhasil menyelenggarakan penilaian dosen berprestasi di bidang riset. Nah,
eh, kami melihatnya ini adalah sebuah dorongan agar semua dosen itu punya apa ya, ya selain memang itu sebuah tuntutan, Oke. tetapi kita pingin agar penelitian ini adalah sebuah harapan untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik di masa yang akan datang. Sehingga perlu kita dorong dan kita motivasi. Jadi harapannya salah satunya dengan menggunakan penghargaan itu bisa mendorong khalayak para peneliti yang lain. Kemudian juga kita beberapa fasilitas yang lain itu ada insentif, Mas. Nah, insentif publikasi. Nah, kalau penelitian kan kita disibukkan dengan prosesnya, kemudian disibukkan lagi dengan LPJ-nya gitu, Mas ya. Nah, kalau insentif sudah, Mas, saya berhasil nih menghasilkan Scopus, kita berikan dana insentif, dan itu tidak ada LPJ-nya, silakan digunakan. Mau digunakan untuk apa dan sebagainya itu hak para peneliti yang berhasil mencapai publikasinya. Begitu, Mas. Jadi itu saya kira salah satu dukungan untuk mendukung riset di UBB. Nah, kalau kemudian kita bicara anggaran, tadi Mas Nanang bilang untuk menstimulus salah satu adalah peningkatan anggaran. Kalau kita turunkan anggaran itu ke dalam skema, seperti apa nih skema anggaran untuk penelitian kita di tahun 2023 kali ini? Gimana Mas Nanang? Ya, baik. Jadi kalau kita bicara anggaran, dari yang terkecil, anggaran kita itu ada di 15 juta, Mas. Jadi dan skemanya kan berjenjang. Kemudian sampai yang terbesar itu sampai sementara ini memang masih di angka 35 juta. Insya Allah dari tahun ke tahun ini akan terus kita tingkatkan. Nah, skemanya kita dari dulu kalau skema itu kita biasanya hanya penelitian dosen tingkat universitas, tingkat fakultas, tingkat jurusan. Dan di tahun 2023 ini itu kita sudah adaptif, Mas, dengan perkembangan zaman ya. Jadi kita ada namanya RKDUDI. Riset kolaborasi dunia usaha dunia industri, ada RKPT, ada RKI. Nah, 3 skema baru ini, kalau jumlah skema kita ada 9, Mas. Yang kita keluarkan luncurkan di tahun 2023 ini itu adalah berbasis riset kolaborasi. Ini harapan kami nanti akan menjadi multi efek ke depannya, agar kalau kita ingin berkolaborasi dan bersinergi dengan berbagai mitra, kita sudah punya modalnya. Dan ini tentunya untuk mendukung bersama riset kita yang ingin kita capai gitu. Kita mau menghasilkan apa sehingga secara kualitas ujung-ujungnya nanti kan arahnya ke kualitas gitu. Sehingga kualitasnya akan tercapai. Nah, itu Mas beberapa skema andalan kita di tahun 2023 adalah yang berbasis riset kolaborasi. Selain kita juga punya penelitian unggulan, akselerasi dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lari ke dalam topik riset itu sendiri. Nah, kita kan punya, artinya LPPM punya bayangan terkait topik-topik riset gitu. Dan apa saja yang kemudian menjadi topik unggulan bagi dosen-dosen untuk ke depan memikirkan, mau arah riset ke arah ini nih gitu. Karena LPPM mungkin punya timeline dan punya arah yang ingin dicapai gitu. Nah, apa saja topik-topik riset yang sekiranya menarik untuk disampaikan kepada para sivitas akademika pada kesempatan kali ini. Gimana, Mas? Baik, terima kasih Mas Ari. Saya kira ini juga menjadi momen untuk kami mempublikasikan ya, mempromosikan dan sekaligus mengingatkan kepada Bapak Ibu dosen yang melaksanakan penelitian. Jadi kami punya Renstra, Mas. Renstra penelitian. Jadi LPPM sudah membangun Renstra tentunya dengan menganalisa dan memperhatikan isu-isu strategis serta menurunkan dari risk nasional, Mas. Jadi kita punya tema unggulan atau topik unggulan. Yang pertama adalah ketahanan pangan, Mas. Ketahanan pangan ini menjadi isu yang sangat strategis baik di nasional maupun kita di lokal. Kemudian ada kemaritiman, maritim karena kita negara kepulauan sehingga maritim itu juga perlu didukung. Itu menjadi salah satu kekhasan di Bangka Belitung. Nah, kemudian yang tak kalah pentingnya nih, energi baru terbarukan. Nah, ini sangat penting sekali, Mas. Kita semua butuh energi dan sebagainya. Dan ini salah satu menjadi topik unggulan dari UBB. EBT, maritim, ketahanan pangan. Kemudian ada yang terbaru itu ada obat dan kesehatan. Meskipun saat kita menyusun Renstra, itu belum ada nih fakultas kesehatan ya. Apalagi kedokteran. Alhamdulillah sekarang kita sudah ada kedokteran dan perawat. Tapi karena Renstra dibangun untuk yang akan datang, baik yang sedang berjalan, sehingga kita sudah ada nih obat dan kesehatan. Kemudian
material maju, ada material maju Mas. Nah, kenapa kok material maju masuk? Ini pada saat pembahasannya menarik Mas, material maju ini. Karena ada pro dan kontranya ya, sehingga material maju ini perlu didukung. Karena kan Bangka Belitung terkenal dengan timahnya Mas. Nah ternyata sumber daya alamnya Bangka Belitung masih sangat banyak sekali. Masih sangat luas material material majunya masih perlu banyak diteliti. Kemudian berikutnya ada sosial humaniora yang memang secara umum ini kebanyakan dilakukan oleh teman-teman Fakultas Ekonomi, Hukum, Fisip di sana. Di dalam sosum ini juga luas, di dalamnya ada berbicara pariwisata, UMKM dan lain sebagainya. Jadi itu ada 6 tema unggulan risetnya UBB di renstra-nya LPPM itu yang selama ini terus kita jalankan. Begitu, Mas Ari. Menarik. Ya. Kita kembali bicara penelitian tapi dalam konteks yang berbeda. Kali ini soal mahasiswa. Nah, kan riset itu tidak hanya dimaknai oleh dosen tapi juga bagaimana skema-skema di tingkat pendidikan tinggi sudah mencoba menstimulus bagaimana peningkatan kualitas penelitian mahasiswa itu bisa didorong oleh lembaga pendidikan tinggi gitu. Dan pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Mas Nanang hari ini gitu. Kita kan punya yang namanya skema dari MBKM terhadap mahasiswa. Nah, seperti apa kemudian antusiasme mahasiswa yang pertama, yang kedua, bagaimana keadaan mahasiswa hari ini terkait dengan riset-riset yang mereka lakukan gitu, Mas Nanang sendiri gimana? Ya, baik. Terima kasih Mas Ari sudah mengingatkan kami tentang riset mahasiswa. Jadi kalau antusiasnya tadi mahasiswa itu insya Allah Mas, mereka kalau kita berikan ruang kepada mereka, mereka pasti akan aktif Mas. Jadi mahasiswa itu tinggal bagaimana kita bisa memberikan ruang. Nah sebelum ke situ betul, tadi saya sepakat sekali yang sampaikan Mas Ari, bahwasanya pencapaian riset university ini bukan hanya melulu dosen, yang jumlahnya kurang lebih sekitar 200-an sekian, tetapi ada mahasiswa yang jumlahnya Mas luar biasa. Berapa kali lipat ya, 5.000 apa 6.000 gitu sekarang. Itu sumber daya yang luar biasa yang dimiliki oleh UBB. Sehingga dari sisi riset harus dipikirkan, bukan dibiarkan atau selama ini hanya selesai dalam tugas akhirnya. Dan itu hanya sebagai formalitas. Mohon maaf, ya ada yang tidak gitu. Tapi sebagian besar akhirnya udah yang penting selesai risetnya, selesai kuliahnya, mengerjakan skripsinya dan seterusnya. Risetnya selama ini hanya ada di situ. Dan ternyata kami pernah mencoba kolaborasi dengan mahasiswa. Mereka punya kemampuan. Tinggal bagaimana para dosen ini bisa mendampingi mahasiswa. Di Fakultas Teknik saya ingat betul, itu ada Mas Yuwan, saat itu dia aktif melakukan pendampingan. Melakukan pendampingan mahasiswa sehingga sampai dia berprestasi di nasional dalam bidang karya ilmiah Mas. Dan ada beberapa yang lain yang saya kira saya tidak bisa menyebutkan satu persatu ya. Ada beberapa capaian yang ketika kita berhasil mengajak mahasiswa, mendampingi, mengcoachnya dengan baik, maka mahasiswa itu bisa menunjukkan kemampuannya. Ada juga di Fakultas Hukum, ini saya ingin menyebutkan namanya karena memang anak ini berbeda, anak ini luar biasa intelektualnya. Itu ada namanya Mas Andri kalau nggak salah ya, Mas Andri kalau nggak salah, dia masih semester 6 atau berapa sekarang. Anak tersebut, mahasiswa tersebut, pemikiran intelektualnya luar biasa, kemampuan menulis bukunya luar biasa Mas. Saya sendiri merasa kalah Mas. Ya karena dia masih semester berapa sudah menghasilkan beberapa buku Mas. Dan sekali lagi bukunya tersebut luar biasa Mas. Jadi ini salah satu contoh ya. Jadi kalau kita berbicara tadi risetnya mahasiswa itu, maka kita harus mendukung, memberikan ruang kepada dia. Nah maka di tahun 2023 ataupun tahun 2022 kita sudah memulai riset mahasiswa itu melalui program MBKM. Yang memang program MBKM itu adalah turunan dari kementerian. Tapi karena komitmen pimpinan atau rektor, kita ada menslotkan riset mahasiswa. Nah itu alhamdulillah peminatnya cukup baik dalam pelaksanaan MBKM. Kemudian di tahun 2023 ini kita ada slot yang itu kolaborasi dengan mahasiswa namanya RKI Mas. Jadi riset kolaborasi internal. Itu kolaborasinya dosen,
bisa dengan mahasiswa. Tapi mahasiswanya bukan jadi enumerator ya Mas ya, Hmm. bukan jadi surveyor gitu ya. Oke. Selama ini kan banyak para peneliti dosen itu menjadikan mahasiswa itu hanya sebagai surveyor, tetapi melalui RKI dia wajib menjadi anggota peneliti. Artinya apa? Dia kan duduk bareng setara. Dia melakukan penelitian. Itu salah satu dukungan kami di bidang riset untuk mendukung dan memberikan ruang kepada mahasiswa. Hanya saja memang ini belum diambil secara maksimal Mas. Tapi insya Allah di tahun depan kita akan tingkatkan lagi untuk publikasinya sehingga banyak riset mahasiswa yang itu berkolaborasi dengan dosen untuk bisa menghasilkan riset yang lebih berkualitas. Jadi dukungan dari anggaran maupun skemanya itu sudah ada Mas. Kita sebutnya RKI mahasiswa. Tadi selain juga ada riset di MBKM dan yang sedang kita belum selesai, kita sedang lagi mengembangkan. Yang itu kita buat namanya riset mahasiswa. Yang itu khusus untuk mahasiswa. Karena kita sudah punya mahasiswa S2 dan sebagainya. Jadi pendukungan untuk khusus. Jadi mahasiswa kita ketika dia mau riset nih, butuh anggaran dan sebagainya, nanti kita akan khusus untuk riset mahasiswa. Cuman ini masih dalam tahap persiapan Mas panduannya. Begitu Mas Ari. Keren Mas. Sebenarnya kalau kita bincang soal riset ini butuh waktu yang panjang sebenarnya. Begitu banyak hal yang sekiranya bisa kita gali, kita berikan informasi kepada Civitas Akademika. Tapi ya kembali lagi kita bicara ruang podcast ini terbatas, waktu kita juga terbatas. Mau tidak mau kita udah masuk nih di sesi-sesi ujung dari diskusi kita. Dan untuk menutup sesi ini, saya pengen Mas Nanang tentu menyampaikan harapan terkait dengan bagaimana riset di lingkungan kita di kampus itu bisa berkontribusi besar terhadap pembangunan daerah, itu yang pertama. Yang kedua juga saya ingin Mas Nanang menyampaikan sekaligus closing statement kita terkait dengan tema kita pada hari ini, terkait dengan riset dan UBB menjadi universitas riset ke depan. Gimana Mas? Baik, betul Mas Ari. Makanya saya juga nggak kerasa nih ya ngobrol masalah riset itu karena memang sangat menarik ya, karena riset itu berbicara masa depan sebenarnya, berbicara harapan, berbicara temuan, berbicara pengetahuan, berbicara inovasi. Jadi itulah riset. Sehingga di kami semua itu akan bisa kita capai kalau kita bersama-sama kolaborasi, sinergi toward Research University. Artinya Mas, kenapa tidak cukup dengan kolaborasi saja? Kenapa ada sinergi? Karena kalau kita hanya berkolaborasi tanpa bersinergi, itu hasilnya kurang maksimal. Dengan adanya sinergi, kita akan bisa menghasilkan hasil yang lebih optimal dan tentunya itu mencapai tujuan bersama. Research University ini adalah menjadi tujuan bersama UBB. Maka untuk itu, mari kita bergerak bersama untuk mendukung riset ini melalui keahliannya masing-masing tentunya sesuai dengan bidangnya. Insya Allah kalau kita bisa bergerak bersama dari sekarang ataupun kita tingkatkan ke depan pencapaian 2035 menjadi Research University, saya kira itu akan semakin nyata. Dan tentunya untuk kebaikan kehidupan masyarakat baik Bangka Belitung maupun Indonesia. Terima kasih. Luar biasa sekali. Oke, tidak terasa ini teman-teman Civitas Akademika dan seluruh penonton, kita sudah berada di penghujung. Tapi kemudian ketika Mas Nanang tadi menyampaikan closing statement, saya teringat satu tulisan menarik dari seorang penulis di Amerika, yakni Mark Twain. Beliau menyampaikan begini, kita akan menyesal di 20 tahun yang akan datang atas apa yang tidak kita kerjakan dibanding apa yang kita lakukan. Artinya apa teman-teman semua? Sebagai manusia akademik, sebagai manusia pembelajar, tentu memberikan karya itu adalah bagian di dalam kemudian kita melihat portofolio kehidupan kita ke depan, sehingga kemudian itu bisa berkontribusi baik bagi institusi kita maupun bagi masyarakat luas. Dan riset adalah bicara soal masa depan, dan kemudian kita akan kembali ke masa yang akan datang gitu dengan keadaan yang lebih baik, dan kita akan melihat diri kita, oh ternyata begitu banyak hal yang bisa kita lakukan, tentu itu bisa berkontribusi bagi masyarakat secara luas. Mungkin demikian teman-teman semua dan para penonton sesi diskusi kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada Mas Nanang sudah berkenan hadir dan meluangkan waktunya. Tentu saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada para penonton untuk terus menyaksikan UBB Berkisah. Saya Ariandi Azulkarnain pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.